Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa sharing lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana. Seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di perkampungan. Nah, ini aktivitas aku di pagi hari setelah pulang dari pasar. Ini tuh aku tuh lagi bongkar-bongkar belanjahan ya teman-teman. Cuma di sini belanjanya itu nggak terlalu banyak kayak seperti biasanya gitu. Tapi alhamdulillah ya segini juga udah bersyukur banget. Ini tuh palingan untuk stok beberapa hari gitu, paling 5 hari atau 6 harian gitu ya. Kalau biasanya walaupun stok untuk 1 minggu itu kadang lebih ya teman-teman, kadang sampai 10 hari ataupun lebih dari 10 hari. Walaupun memang di situ tertulis belanja mingguan gitu, tapi faktanya atau kenyataannya kadang juga lebih dari 1 minggu. Dan untuk kali ini ya segini ya belanjanya itu nggak terlalu banyak kayak seperti biasanya gitu. Mungkin kayaknya palingan kepake untuk stok 5 hari atau 6 harian. Nah, seperti biasa ya, sebelum sayur itu masuk ke dalam kulkas, ini aku potong-potong dulu sayurnya atau aku bersihin dulu sayurnya. Kayak ini pare ya, pare ini aku potong-potong dulu kayak gini biar nanti tuh enak gitu ya, tinggal sat-set aja masaknya. Untuk di pasar itu aku tuh nggak bikin video ya teman-teman karena ngelihat sikonnya itu nggak memungkinkan karena ya pas waktu aku ke pasar itu udah lumayan agak siangan, jadi aku tuh ngeburu waktu gitu. Dan selain itu kadang aku tuh suka galau gitu loh bunda kalau ke pasar itu. Galaunya itu mau dibikinin video atau enggak ya pas waktu ke pasarnya. Kadang suka gitu loh bunda, karena kan ya namanya ibu-ibu atau emak-emak itu kan pengennya yang satset gitu ya. Sedangkan kalau kita ke pasar sambil bikin video itu Masya Allah tahu sendiri ya rempongnya Masya Allah gitu kan. Iya megang HP, iya megang belanjahan gitu Masya Allah, pokoknya bener-bener capeknya itu luar biasa gitu ya, nggak bawa HP aja atau nggak bikin video aja itu luar biasa capeknya, apalagi kita itu sambil bikin video gitu ke pasarnya. Makanya sok kadang-kadang aku tuh sering bingung gitu atau sering galau kalau mau belanja ke pasar sambil bikin video itu gitu. Kadang tanya sama diri sendiri mau dibikin video atau enggak nih gitu ya. Ya Masya Allah gitu ya, ya namanya konten kreator itu Masya Allah perjuangannya itu ya luar biasa gitu ya, nggak bisa diceritakan dengan kata-kata gitu ya. Mudah-mudahan kita para konten kreator yang saat ini lagi berjuang monetisasi atau lagi berjuang mengejar jam tayang atau juga lagi berjuang ngumpulin dolar, semuanya itu sukses ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua itu di sini tuh sukses bersama ya teman-teman, agar kita tuh bisa merasakan yang namanya gajian dari YouTube dan kita tuh bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Amin amin ya robbal alamin. Oke, setelah tadi tuh aku tuh udah selesai motong-motong pare, terus sayur sop dan juga tempe. Ini lanjut aku motong tangkai jamur ya. Ini tuh si jamurnya aku potong si tangkainya biar nanti tuh enak ya kalau udah bersih tinggal dimasak aja. Oh ya, aku tuh mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini selalu support video aku, dan aku tuh nggak bosen-bosen ya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Mudah-mudahan kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa kalian aku tuh nggak bisa bertahan sampai saat ini ya. Dan aku juga mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru temu channel aku. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe, dan juga di share juga. Dan jangan lupa diaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian itu bisa tahu video terbaru dari aku. Nah, setelah tadi udah beres ngebersihin sayur mayur, ini lanjut aku ngebersihin perikanan. Untuk ikannya itu aku tuh beli ikan gerpuh kalau di sini ya namanya. Cuma sayangnya ikannya ini kayaknya agak kurang fresh gitu ya, agak kurang segar gitu. Gak tahu ya teman-teman, padahal di sana tuh di pasarnya itu kelihatannya itu fresh gitu atau masih segar gitu ya. Kenapa pas waktu di rumah ini si ikannya itu udah enggak segar gitu, terus juga agak berbau gitu ya. Sayang banget sih ya ikannya itu enggak fresh, padahal tadinya itu mau aku tak bikin pindang gitu ya, tapi nggak tahu ini karena si ikannya itu agak kurang fresh, nggak tahu kedepannya ini mau diapain gitu ya. Ya pokoknya dibersihin aja dulu, untuk masaknya itu diapain ya nanti gitu ya, aku pikir-pikir. Awalnya sih aku tuh mau beli kepala ikan teman-teman, tapi karena aku tuh agak kesiangan jadi kepala ikannya itu udah habis, dan aku tuh beli
belinya itu bagian perutnya ya, dan ternyata bagian perutnya itu udah nggak seger gitu. Tapi aku tuh nggak tahu ya awalnya itu kalau si bagian perutnya itu nggak seger gitu, karena penjualnya itu ngomong itu masih fresh, masih seger. Ya udah aku tuh beli aja gitu ya. Ya seperti itulah ya namanya penjual, sok kadang-kadang suka bohong gitu ya teman-teman. Ya walaupun nggak semuanya penjual itu bohong, tapi rata-rata gitu ya atau kebanyakannya penjual itu ya seperti itu ya, ngomongnya mah bagus gitu atau masih fresh, tapi kenyataannya udah nggak bagus atau nggak fresh gitu ya. Tapi ya udahlah, aku tuh ambil hikmahnya aja gitu. Lain kali tuh aku tuh harus lebih hati-hati belanja di pasar, karena kan nggak semua penjual itu jujur ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah setelah ikannya itu udah bersih, ini lanjut aku ngebersihin usus ya atau ati ampela. Dan bisa kalian lihat ya, aku tuh kalau ngebersihin usus itu seperti ini ya, kayak nyuci baju gitu, dikecek-kecek biar si ususnya itu lebih bersih. Nah ini alhamdulillah untuk ati ampelanya udah bersih. Lanjut ngebersihin tulangan ayam. Tulangan ayamnya ini rencananya nanti aku mau bikin sayur sop aja, dan ini tulangan ayamnya itu naronya itu aku campur aja jadi satu sama ati ampela. Alhamdulillah untuk perikanan udah selesai aku bersihin. Ini lanjut aku kembali lagi ke persayuran ya. Tadi udah aku masukkan untuk togenya ke dalam box. Ini lanjut aku mau masukin terong ungunya ke dalam box juga. Nah ini terong ungunya itu dapatnya itu cuma 4 buah ya. Biasanya kalau aku tuh beli di langganan itu dapatnya 6 buah, tapi karena ini tuh bukan di langganan, jadi dapatnya itu lumayan sedikit gitu ya. Karena pas waktu aku mau beli ke langganan aku tuh tutup. Dan singkat cerita ini udah beres, dan ini aku mau tunjukkan ya belanjaan tadi yang aku beli. Ada tempe itu 10.000, terus ati ampela 15.000, terus tulangan ayam 8.000 ya. Terus ikan ini 25.000, sayur sopnya itu 3.000. Terus juga aku tuh beli tahu ya, tahu goreng atau tahu isi ya. Ini 5.000, dan ada juga ikan teri. Ikan terinya itu 10.000. Dan di sini juga aku tuh beli plastik ya teman-teman. Ini plastik untuk antisipasi dikala aku tuh bikin kue gitu ya, kayak bikin risol atau bikin apa aja gitu ya, pokoknya kue. Dan di sini juga ada masako. Ini tuh masako itu karena kembalian itu nggak ada ya, jadi aku minta masako aja. Dan di sini juga aku tuh beli ikan asin mujair. Ini harganya itu 5.000. Terus juga aku beli ikan asin layang 10.000. Ini lumayan banyak ya dapatnya. Dan juga aku beli pare juga. Pare ini harganya 5.000. Dan selain pare aku juga beli toge ya, toge panjang. Ini harganya itu 1.000 karena ngabisin katanya. Terus juga ini aku beli terong, harganya itu 5.000, dapat 4 buah ya teman-teman. Dan di sini juga aku beli jamur harga 5.000. Jadi inilah ya belanjaan aku untuk beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan cukup untuk 5 hari atau 6 hari ya. Alhamdulillah wa syukurillah udah segini juga, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Pokoknya dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau udah kayak gini tinggal aku tutup aja semuanya, dan nanti aku masukkan ke dalam kulkas.
Oke, singkat cerita ini tuh di keesokan harinya, ini tuh aku tuh lagi ngaduk-ngaduk adonan atau singkong yang sudah aku parut ya. Ini tuh sisa waktu itu ya, waktu kemarin itu aku tuh bikin kue dari singkong. Nah, ini tuh sisanya. Ini aku bikin misro atau combro, nggak tahu ya lupa. Pokoknya ini namanya apa ya teman-teman? Boleh ya ditulis di kolom komentar. Yang jelas ini tuh isinya itu gula merah ya. Oh ya teman-teman, tips dari aku kalau punya singkong biar tahan lama itu diparut aja ya. Menurut aku itu cara yang paling ampuh karena kan singkong itu kan nggak bisa tahan lama ya. Paling 2 hari itu warnanya itu udah berbeda ya, udah berwarna hitam. Tapi kalau udah diparut kayak gini itu tuh bisa bertahan sampai 3 hari atau 4 harian gitu. Jadi kalau teman-teman punya singkong itu bingung mau diapain, diparut aja menurut aku ya. Daripada singkongnya itu nggak kemakan, sayang kan nanti dibuang gitu. Daripada seperti itu mendingan diparut terus ditaruh di dalam kulkas. Itu Masya Allah kalau udah diparut kayak gini tuh kan enak ya, mau dibikin apa aja gitu bisa gitu. Pokoknya kalau singkong sebenarnya mau diapain aja enak ya, tinggal semaunya kita mau dibikin apa. Oke lanjut, ini langsung aja aku panasin minyaknya karena si combro atau misronya itu mau langsung aku goreng. Nah, kalau warnanya itu udah agak kecoklatan kayak gini, langsung aja diangkat, lalu tiriskan dan lanjut untuk ngegoreng penggorengan yang kedua kalinya. Pokoknya kalau masak ini di pagi hari itu Masya Allah enak banget ya, apalagi ditemenin pakai kopi dan teh hangat itu Masya Allah enak banget ya. Dan cemilan ini tuh lebih cocok lagi kalau dimakannya itu di saat cuaca itu lagi gerimis-gerimis atau lagi mendung gitu ya. Jadi pokoknya makanan ini tuh atau cemilan ini tuh cocok banget dimakan di pagi hari, apalagi kalau ditemenin pakai kopi atau teh hangat. Nah, alhamdulillah untuk cemilan singkongnya sudah matang. Ini siap untuk dimakan dan ini tuh Masya Allah teksturnya itu lembut banget. Terus rasanya itu enak ya, manis gurih. Dan untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.